Sebenarnya tujuan orang beragama itu bukan untuk jalan menuju Tuhan, Pak. Bukan. Ngapain jalan menuju Tuhan aja harus beragama? Sore Pak Terno, Rahayu. Iya, sing sonten rayu. Ini gini Pak, bahwa di Indonesia ini kan ada 5 agama yang diakui gitu Pak. Iya. Dan semuanya itu konon Pak, berdasarkan cerita dan sejarah katanya kan semua agama yang ada di Nusantara ini kan dari luar. Iya. Nah, antara agama A, B, C sampai itu kan 5 agama itu kan berbeda-beda Pak. Berbeda keyakinan, berbeda kitab dan lain sebagainya. Nah, berbeda cara. seberapa penting sih Pak Darno dengan adanya agama yang dari luar ini di Nusantara? Apakah perlu orang itu untuk beragama? Monggo Pak, jenengan silakan Pak. Terus sebelumnya selamat sore, selamat berjumpa kembali. Dan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sebelum Dumadi. Ini masih memang di Nusantara itu dengan adanya agama yang 5 itu diantaranya tidak ada agama yang asli Nusantara. Ya, semuanya agama impor dari luar negeri. Lalu pertanyaannya, seberapa pentingnya orang Nusantara itu harus beragama? Ya, jawabannya sebenarnya mudah dan simpel. Sebenarnya orang Nusantara itu, terutama Indonesia ini, kalaupun tidak ada agama dari luar, itu sebenarnya orang Nusantara itu nggak butuh agama sebenarnya. Karena sudah sering kali saya sampaikan bahwa di mana negara itu muncul salah satu agama, ya itulah pertandanya kalau negara itu rusak atau negara itu tidak mempunyai undang-undang yang jelas, tidak mempunyai pedoman. Maka turunlah agama. Agama itu hanya sebenarnya untuk apa? Hanya untuk pedoman hidup, bukan pedoman untuk cara menyembah. Tapi dengan adanya agama, seolah-olah itulah cara kita itu supaya bisa menyembah pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, orang Nusantara sebelum datangnya agama bermacam-macam dari A, B, C, D sampai E itu di sini sudah beragama kok. Tapi bukan beragama, ya agama, namun agama orang Nusantara itu kapitayan. Kapitayan tidak harus beragama. Karena apa? Agama kalau benar cara kita itu mengartikan, itu artinya ageman atau pegangan. Tapi agama menurut versi dari luar, agama itu adalah metode cara untuk menyembah pada Tuhan yang Maha Esa. Nah itu. Sebenarnya tujuan orang beragama itu bukan untuk jalan menuju Tuhan Pak. Bukan. Ngapain jalan menuju Tuhan aja harus beragama? Karena hidup ini sudah percaya. Kita hidup itu berarti ada yang menghidupi. Nah itu sudah beragama, sudah berkapitayan kok. Lagian ya, kalau bahasa Jawanya, kok kurang gawean toh Tuhan itu seandainya menciptakan agama? Apakah masih kurang kerjaan Tuhan itu? Kok Tuhan menciptakan agama, Tuhan membocorkan rahasianya bahwa dengan cara agama ini loh, kamu itu menyembah aku. Kan itu kalau saya penistaan yang sangat luar biasa terhadap Tuhan. Jadi diakui nggak diakui, sebenarnya orang-orang yang beragama itulah orang yang menistakan Tuhan. Malah. Apalagi dengan cara gembar-gembor, dengan cara memaksa-maksa orang, itu sebenarnya sudah menistakan Tuhan.
menakut-nakuti orang. Nah, Itu salah satunya Pak. itu salah satunya kalau orang itu sudah menistakan Tuhan. Makanya kalau orang Jawa dulu, orang Nusantara terutama, kalau sudah berkapitayan, malah dia nggak berani menunjukkan bahwa saya itu loh orang ahli spirit, orang itu loh saya yang sudah dekat dengan Tuhan, nggak ada. Bahkan kalau ditanya, bagaimana cara kamu menyembah dengan Tuhan? Jawabannya mesti, ya tinggal selera kamu bagaimana caranya. Jawabannya begitu. Mau semedi itu nggak menyembah Tuhan kok. Tirakat itu juga tidak menyembah Tuhan kok. Bukan lagi. Bukan. Itu kan perasaan kita sendiri. Karena kita itu saking tidak percayanya, saking tidak bisa merasakan keberadaan Tuhan itu, sehingga melalui semedi, melalui tirakat dan lain sebagainya. Terus, kalau kita itu waras, bicara dan berdiam diri ini sudah menyembah Tuhan kok. Gitu loh. Apalagi cara menyembah Tuhan dengan memanggil-manggil namanya, lalu membuat bising lingkungan. Itu sebenarnya tidak menyembah itu. Itu orang pameran menyembah Tuhan. Gitu. Menunjuk-nunjukkan. Karena yang namanya siri itu rahasia. Lah Tuhan itu rahasia. Rahasia apa? Rahasia siapa? Ya rahasia kita pribadi masing-masing orang. Jadi setiap manusia itu mempunyai rahasia sendiri. Cara untuk menyembah Tuhan itu nggak bisa saya sama Mas In caranya sama, nggak bisa. Ya harus masing-masing sesuai dengan keyakinan Pak. Sesuai dengan keyakinan. Lah kok ada orang yang menyembah Tuhan ngajak bareng-bareng? Coba bayangkan, apakah dalam satu lingkup atau satu rombongan atau satu organisasi itu kira-kira dalam hati manusia itu sama kira-kira? Bacaan bisa disamakan, ucapan bisa disamakan, tapi perasaan dan hati masing-masing kok orang. Nah, contohnya di saat membaca surat yang terakhir ada jawaban amin. Mungkin itu cuma lesan kok. Menyembah Tuhan itu gak butuh dengan lesan kok. Menyembah Tuhan itu dengan rasa. Kalau disamakan bersama langsung kita menjawab sama-sama, itu bukan menyembah kok. Tadi dijelaskan Pak Darno bahwa agama itu bukan media untuk menuju Tuhan, semedi juga bukan jalan untuk menuju Tuhan, Terus orang Jawa carane untuk menuju Tuhan, menyembah Tuhan itu yang benar kayak apa Pak? Orang Jawa Nusantara, ajaran Nusantara atau ajaran Jawa, cara untuk menyembah Tuhan itu namanya ngudoroso. Ngudo artinya mudo itu adalah membuka, rasa itu rasa kita. Maka bukalah rasa kita itu dengan sesungguhnya. Kalau kita sudah bisa membuka rasa kita, sudah bisa ngudoroso. Makanya orang Jawa itu bagaimana menyembahnya orang Jawa, bagaimana sholatnya orang Jawa. Untuk apa sholat? Untuk apa nyembah? Wong kita sudah nyembah terus, kita sudah sholat terus. Nah, apa yang kita sembahkan? Ya rasa kita. Badan kita sembahkan bagaimana? Badan kita itu fungsinya cuma makan, minum, tidur, dan dibujuk kelon, cuma itu fungsinya. Kalau punya harta ditumpuk, kalau mau beli mobil baru beli, cuman itu. Lah, yang penting kan rasa kita itu. Itu adalah cara menyembahnya. Jadi tidak ada waktu tertentu yang dipatenkan untuk cara menyembah Tuhan. Terus pertanyaannya, orang yang mengaku beragama, orang yang sudah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, pertanyaannya, Tuhan itu siapa tuh sebenarnya? Gitu loh. Tuhan itu nama, apakah Tuhan itu memang ada bentuknya? Kok kita itu terus tiba-tiba mengeklaim diri kita itu menyembah mereka? Ya, coba nanti tanyakan orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi, yang sudah tahu rahasia tentang Tuhan. Tunjukkan salah satu ciri Tuhan. Dan di mana setiap agama, di mana setiap kepercayaan itu yang menerangkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, maksudnya ada itu wujud.
Nah gitu loh. Paling-paling yang diketahui itu cuman rasanya Tuhan. Itu karena Tuhan datan kena kini rolan kena kinoyo ngopo. Nah itu. Makanya kita tuh menyembah dengan cara apapun silahkan. Tidak ada hukum kalau ini musyrik, kalau ini benar. Itu enggak ada sebenarnya. Maka jadi rusak di sini itu ada musyrik, ada kafir dan lain sebagainya. Ini gara-gara agama sebenarnya. Gitu loh. Tanpa agama, Nusantara ini diklaim bahwa Nusantara ini adalah orang bodoh, orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Orang Nusantara ini senang menyembah batu, menyembah kayu. Ini hasil dogma dari agama.